singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop. Just pop the Kenny about a million options. So this talking to stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Danang Fitrianto NIM 2020 DP 013, Novi Wahyuning Tias NIM 2020 DP 033, dan Berliana Putri Agustin NIM 2020 DP 051. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami, sebuah kasus pembelian tanah di daerah Gajahan Colomadu. Kemudian si pembeli mendirikan bangunan pada tanah tersebut. Untuk kasusnya, Bapak Sugianto membeli tanah milik Bapak Budi di daerah Colomadu Karanganyar seluas 270 meter persegi dengan NJOP sebesar Rp802.000 per meter persegi dan NJOP TKP-nya sebesar Rp10 juta. Kesepakatan harga jual tanah antara Bapak Sugianto dan Bapak Budi sebesar Rp1 juta per meter persegi. Pada tanah tersebut didirikan bangunan seluas 250 meter persegi dengan NJOP sebesar Rp505.000 per meter persegi. Biaya yang dikeluarkan Bapak Sugianto dalam mendirikan bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian bahan baku bangunan keseluruhan sebesar Rp300 juta. Yang kedua ada biaya upah mandor dan pekerja bangunan sebesar Rp90 juta. Yang ketiga ada pembelian tanah sebesar Rp270 juta. Tentukan berapa besarnya PBB terutang Bapak Sugianto, berapa besarnya PPh yang dikenakan kepada penjual, berapa besarnya BPHTB, berapa PPN terutang atas pembangunan tersebut. Untuk berapa besarnya PBB terutang Bapak Sugianto, itu diketahui luas tanahnya 270 meter persegi, luas bangunan 250 meter persegi, NJOP tanahnya itu Rp802.000 per meter persegi, NJOP bangunannya Rp505.000 per meter persegi. Ini sudah sesuai dengan NJOP tanah dan bangunan di daerah Gajahan Colomadu Karanganyar. Untuk yang pertama dilakukan itu dalam menghitung PBB terutang Bapak Sugianto, yaitu menghitung NJOP bumi terlebih dahulu. Rumusnya luas tanah dikali NJOP tanah. Luas tanah 270 meter persegi dikali Rp802.000 per meter persegi, hasilnya Rp216.540.000. Kemudian NJOP bangunan, luas bangunan dikali NJOP bangunan sama dengan 250 meter persegi dikali Rp505.000, hasilnya Rp126.250.000. Jadi NJOP bumi dan bangunannya itu Rp216.540.000 ditambah Rp126.250.000, hasilnya Rp342.790.000. Kemudian menghitung NJKP, karena ini masih di bawah 1 miliar, tarifnya itu 20%, apabila di atas itu 40%. Jadi NJKP-nya itu 20% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 20% dikali Rp342.790.000 dikurangi 10 juta sama dengan 20% dikali Rp332.790.000, hasilnya itu Rp66.558.000. Kemudian menghitung PBB-nya. PBB-nya itu 0,5% dikali Rp66.558.000. Jadi hasilnya itu Rp332.790. 0,5% ini sesuai dengan pasal 41 UU HKPD. Jadi PBB terutang yang harus dibayarkan Bapak Sugianto sebesar Rp332.790.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novi Wahyuning Tias. Baik, selanjutnya yaitu menentukan besarnya PPh yang dikenakan kepada penjual. Di sini diketahui untuk luas tanah itu 270 meter persegi, NJOP tanah 802.000 per meter persegi. Ini berdasarkan NJOP tanah daerah Gajahan. Selanjutnya, NJOP TKP itu sebesar 10 juta dan harga kesepakatan 1 juta per meter persegi. Pertama yaitu menentukan NPOP. Untuk rumus NPOP sama dengan luas dikali harga kesepakatan sama dengan 270 meter persegi dikali 1 juta, didapatkan hasil 270 juta. Selanjutnya menentukan PPh. Untuk rumus PPh itu 2,5% dikali NPOP. Tarif 2,5% ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP nomor 34 tahun 2016 bahwa tarif PPh final penjualan tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP adalah sebesar 2,5%. Jadi 2,5% dikali NPOP 270 juta sama dengan 6.750.000. Nah, jadi PPh yang dikenakan kepada penjual sebesar 6.750.000. Selanjutnya, menentukan besarnya BPHTB. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk rumus BPHTB itu sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Untuk tarif 5% ini sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. Nah, untuk rumusnya tadi kan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP, maka sama dengan 5% dikali 270 juta dikurangi 10 juta, sama dengan 5% dikali 260 juta, sama dengan 13 juta. Jadi, besarnya BPHTB yang dikenakan adalah 13 juta. Selanjutnya, menentukan PPN terutang atas pembangunan tersebut. Untuk tarif KMS PPN itu 2,2%. Tarif 2,2% ini merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Untuk DPP PPN KMS Bapak Sugianto itu 390 juta, bisa dilihat pada soal. Maka 2,2% dikali 390 juta didapatkan hasil 8.580.000. Jadi, PPN terutang yang dikenakan kepada Bapak Sugianto sebesar 8.580.000. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisanya. Yang pertama, PBB terutang. PBB terutang itu merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan yang mempunyai hak milik atas bumi dan bangunan. Dalam hal ini, Bapak Sugianto yang mempunyai tanah 270 meter persegi dan bangunan 250 meter persegi dikenakan PBB sebesar Rp332.790. Yang kedua, dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan akan dikenakan PPh. PPh ini dikenakan kepada penjual, yaitu Bapak Budi. Dan besarnya PPh yang ditanggung Bapak Budi atas penjualan tanah dan bangunan 270 meter persegi sebesar Rp6.750.000. Yang ketiga, dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dikenakan BPHTB, yaitu pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan pungutan ini ditanggung oleh pihak pembeli, yaitu Bapak Sugianto. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan yang ditanggung oleh Bapak Sugianto atas pembelian tanah seluas 13 juta.
Yang keempat, pada saat akan membangun rumah atau bangunan, baik itu baru atau perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain akan dikenakan PPN KMS. Atau kegiatan membangun sendiri. PPN KMS yang ditanggung oleh Bapak Sugianto, pendirian bangunan seluas 250 meter persegi sebesar 8.580.000. Untuk selanjutnya saya akan melampirkan berupa SPPT di daerah Gajahan Colomadu yang menjadi dasar dalam kasus ini. Berikut saya akan tampilkan slide-nya. Sekian dari kelompok kami dalam menjelaskan kasus ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.